Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan rangkuman tentang Marifatullah. Ahamiyatum Marifatullah, yang artinya pentingnya mengenal Allah. Marifah berasal dari kata arafa yarifu marifah, yang berarti mengenal. Maka Marifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, Tuhan pencipta alam yang wajib diibadahi oleh kita. Buah dari ahamiyatu marifatullah, yang pertama merdeka, lepas dari belenggu-belenggu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua tenang, hati menjadi tenang setelah mengingat Allah. Yang ketiga berkah, hidup menjadi berkah setelah mengingat Allah. Yang keempat hidup mulia. Hidup mulia di sini adalah hidup mulia di mata manusia dan di mata Allah. Yang kelima surga. Surga adalah rumah kita. Allah memberikan kita akal, maka sebaiknya digunakan dengan baik-baik. Yang keenam ridho Allah. Di sini maksudnya puncak dari pentingnya mengenal Allah. Penghalang mengenal Allah, yang pertama sombong, zolim, dusta, ingkar, fasih, fasyad, lengah, berbuat durhaka, dan ragu-ragu. Atarik ila marifatullah, cara menuju mengenal Allah. Cara menuju marifatullah ada dua. Yang pertama, memahami bahwa jalan mengenal Allah adalah melalui ayat-ayatnya, seperti ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Yang kedua, memahami pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayat Allah melalui dua metode. Yang pertama, metode Islam dengan nakli dan akli serta membenarkan. Yang kedua, metode non-Islam menggunakan dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, dan berakibat kufur. Mawani min marifatillah, atau penghalang-penghalang dari mengenal Allah. Penghalang manusia dalam mengenal Allah ada dua. Yang pertama, maradu syahwat, seperti al-fisku, kefasikan, al-kibru, kesombongan, az-zulmu, kezaliman, al-kibju, kedustaan, dan katsratul ma'asyi, yaitu banyak melakukan maksiat. Yang kedua, maradu as-subha, al-jahlu, kejahilan atau kebodohan, al-irtiyah, keraguan-raguan, al-inhiraf, penyimpangan, al-ghaflah, kelalaian. Al-adilah ala wujudillah, atau pembuktian keberadaan Allah. Ekstensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini. Yang pertama, ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Yang kedua, ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Yang ketiga, ad-dalilul akli, yaitu dalil yang dapat oleh akal. Yang keempat, ad-dalilul nakli atau nash. Yang kelima, ad-dalilul tarik atau dalil sejarah. Tauhidullah atau mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkannya sebagai satu-satunya zat yang berhak dan layak disembah. Macam-macam tauhidullah. Yang pertama, rububiyatullah, yaitu mengesahkan Allah dengan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Allah. Yang kedua, mulkiyatullah, yaitu mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin dan pemerintah. Yang ketiga, goyatan, yaitu bentuk keyakinan dari hamba terhadap Robnya. Yang keempat, ilaha mumamuza, yaitu sebagai satu-satunya yang wajib disembah. Mentauhidkan Allah. Hidup mulia akan diraih apabila seseorang hanya berwala kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pemahaman akidah yang benar dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, zat Allah Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Yang kedua, sifat, as-sifat dan al-asma Allah Ta'ala, yaitu sifat dan asma yang maha sempurna. Yang ketiga, nama-nama. Yang keempat, af'al atau perbuatan, seperti penciptaan langit, bumi, manusia, malaikat, jin, surga, neraka, dan sebagainya. Macam-macam tauhid. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk dari fi'il wahada yuwahida, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Macam-macamnya. Yang pertama, asma wa sifat, meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Yang kedua, rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mukiyah, yaitu mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pelindung, dan yang berhak menetapkan hukum dan aturan. Yang keempat, uluhiyah,
yang artinya mengesahkan Allah dalam ibadah, yang bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, inti kalimat adalah ikhlas, yakni melepas diri dan menjauhi tagut dan beribadah hanya kepada Allah saja. Yang pertama, Allah sebagai mahbuban. Yang kedua, Allah sebagai roban masyudan. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebagai malikin mustasan. Yang keempat, Allah Ta'ala sebagai ilahan ma'budan. Mencapai kehidupan yang baik. Kehidupan baik ini di dunia dan di akhirat. Yang di dunia mendapatkan kenikmatan dan di akhirat mendapatkan surga, ridho Allah dan melihat Allah. Sekian rangkuman materi tentang Ma'rifatullah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.